Kesetimbangan kimia bagian yang pertama. Pengertian kesetimbangan kimia berdasarkan bahasa. Setimbang itu diartikan sebagai satu keadaan di mana dua benda memiliki berat dan kedudukan serta berada dalam keadaan posisi yang sama. Seperti yang terlihat pada gambar seperti ini. Ini katakan keadaan setimbang. Kalau berdasarkan ilmu kimia, keadaan setimbang merupakan dua proses yang memiliki keadaan yang berlawanan arah. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus dan bersifat simultan. Ini contohnya, gas natrium direaksikan dengan hidrogen, dihasilkan gas amonia. Jadi kecepatan terbentuknya gas amonia sama dengan kecepatan terurainya gas amonia menjadi gas nitrogen dan hidrogen. Dan itu terjadi terus-menerus secara simultan. Sekarang kita lihat prinsip stoikiometri. Jika reaksi berjalan sempurna, maka salah satu zat atau lebih itu akan habis bereaksi. Misalnya pada reaksi pembakaran minyak bumi, bisa kita lihat pada reaksi netralisasi. Ini adalah reaksi pembakaran minyak bumi. Nah, minyak bumi adalah merupakan senyawa oktana yang dibakar, ya, akan menghasilkan gas CO2, gas H2O dalam bentuk gas, dan energi. Nah, makin lama zat bereaksi ini, yaitu gas oktana dan O2 makin sedikit jumlahnya, makin berkurang, dan seiring dengan bertambahnya gas CO2, H2O dalam bentuk gas, dan energi. Nah, apabila oktananya habis, maka berhentilah reaksi. Atau oksigennya habis, juga reaksi akan berhenti. Atau kedua-duanya habis, juga reaksi akan berhenti. Hasil yang diperoleh ini tidak bisa kembali menjadi oktana dan O2. Selanjutnya terjadi juga pada reaksi netralisasi asam basa. Nah, ini proses netralisasi asam basa. Itu merupakan titrasi. Ya. Misalnya asam HCl dengan basa NaOH direaksikan terbentuk garam NaCl dan air. Nah, apabila sudah terbentuk NaCl dan air atau H2O, ini tidak bisa kembali berubah menjadi HCl dan NaOH. Tidak bisa berubah kembali menjadi asam dan basa. Nah, reaksi seperti ini disebut dengan reaksi satu arah atau irreversibel. Jadi reaksi satu arah ini akan berlangsung secara tuntas. Reaksi akan berhenti apabila salah satu atau lebih atau semua zat bereaksi akan habis bereaksi. Dan hasil reaksi tidak bisa kembali menjadi zat semula. Nah, biasanya reaksi ditulis dengan satu arah anak panah. Ya, seperti ini ya, satu arah anak panah. Sekarang kita lihat lagi contoh reaksi berikut ini. PbSO4, nah, ini berupa serbuk ya,
zat padat direaksikan dengan natrium iodida NaI yang berupa larutan, akan terbentuk PbI2 yang padat dan natrium sulfat yang berupa cairan. Nah, PbI2 dan Na2S4 yang terbentuk ini bisa saling bereaksi sehingga bisa kembali menghasilkan PbS4 dan NaI. Dengan reaksi seperti ini, nah, bisa kembali menjadi PbS4 dan NaI. Atau bisa juga kita tulis dengan reaksi yang ini, di PbS4 dengan NaI dihasilkan PbI2 dan Na2S4, dan PbI2 dan Na2S4 bisa kembali menjadi PbS4 dan NaI. Nah, ini ditandai dengan dua arah anak panah. Contoh yang lain, misalnya reaksi natrium dan hidrogen menghasilkan amoniak. Amoniak nanti bisa juga terurai kembali menjadi nitrogen dan hidrogen. Sehingga kedua reaksi ini bisa kita tulis. Ini reaksi yang pertama tadi. Ini reaksi yang kedua. Jadi dihubungkan oleh dua arah anak panah. Nah, reaksi seperti ini disebut dengan reaksi dapat balik, atau reaksi dua arah, atau reaksi reversibel. Jadi reaksi dua arah ini akan berlangsung secara bolak-balik. Jadi zat yang bereaksi menghasilkan produk bisa kembali terurai menjadi zat bereaksi. Biasanya ditulis dengan panah ya, kiri dan kanan begini. Sekarang kita masuk ke reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan pertama dia bersifat bolak-balik, bisa dilakukan pada sistem tertutup, dan kesetimbangannya bersifat dinamis. Sekarang kita lihat reaksi bolak-balik. Ini seperti contoh yang sudah ditulis di atas tadi. Ini PbS4 dengan NaI masukkan PbI2 sebenarnya ini ya, dan natrium sulfat. Kemudian PbI2 dan natrium sulfat bisa bereaksi dan bisa menghasilkan PbS4 dan NaI. Nah, seperti ini. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi bolak-balik. Jadi produk yang dihasilkan ini bisa kembali terurai menjadi zat bereaksi. Nah, jadi reaksi bolak-balik bisa ditandai dengan dua arah panah ini. Selanjutnya sistem tertutup. Jadi yang dimaksud dengan sistem adalah tempat terjadinya suatu reaksi. Nah, sistem tertutup adalah sistem di mana reaksi ya, baik zat yang bereaksi maupun hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Nah, tujuan dilakukan reaksi dalam kondisi tertutup adalah supaya tidak ada zat yang keluar dari sistem atau tidak ada yang masuk dari lingkungan ke sistem. Tapi energi masih bisa keluar dan masuk sistem. Ini contohnya botol ya. Jadi yang di dalam botol ini kita anggap sebagai sistem. Jadi kalau botolnya ditutup, tidak mungkin terjadi pertukaran zat dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan. Tetapi kalor masih memungkinkan untuk berpindah. Misalnya kalau ke dalam ini kita masukkan air panas,
secara perlahan airnya akan dingin, ya, akan dingin. Akhirnya nanti akan sama dengan suhu udara di luar dari sistem ini. Contoh pada sistem tertutup. Jadi besi yang dipanaskan oleh uap dalam sebuah wadah tertutup. Jadi panas dapat ditambahkan ke dalam sistem, tetapi tidak ada zat yang terlibat dalam reaksi yang keluar dari sistem. Jadi panas bisa keluar masuk sistem, tapi zat tidak bisa keluar masuk sistem. Ya. Jadi inilah disebut dengan sistem tertutup. Ini contohnya reaksi pemanasan besi oleh uap air, ya, H2O dalam bentuk uap, sehingga menjadi Fe3O4 dan gas H2. Gas H2 yang dihasilkan ini, ya, nah bisa kembali bereaksi dengan Fe3O4 dan sehingga terbentuk kembali H2O dalam bentuk uap dan Fe. Nah, ini ya gambar yang di bawah ini. Di dalam tabung ini kita anggap sistem, ya, kita masukkan serbuk besi, kemudian diberikan uap panas, ya, sehingga besinya berubah menjadi Fe3O4 dan dihasilkan gas H2. Nah, gas H2 ini bisa digunakan kembali untuk mengubah Fe3O4 dan mengubah Fe menjadi Fe3O4 dan terbentuk gas H2, ya, H2O, ya, uap H2O maksudnya. Nah, ini terjadi di dalam suatu sistem. Ya. Contoh lain seperti yang sudah ditulis beberapa kali ini, ya, PbS4 dengan NaI, ya. Ini kalau dilakukan dalam sistem yang tertutup, ini juga bisa terjadi. Selanjutnya kesetimbangan dinamis. Yaitu yang maksud dengan kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan penguraian reaksi. Jadi berbeda dengan reaksi irreversible tadi. Jadi irreversible satu saat reaksi akan berhenti apabila zat bereaksi habis bereaksi atau salah satu zat bereaksi habis bereaksi. Nah, kalau dalam kesetimbangan terjadi reaksi untuk membentuk zat produk sama kecepatannya dengan zat produk kembali menjadi zat bereaksi. Ya. Ini contohnya misalnya perubahan air dalam bentuk cair, kemudian air menjadi uap. Ya. Nah, kecepatan air menjadi uap sama dengan kecepatan uap kembali menjadi air. Nah, inilah disebut dengan kesetimbangan dinamis. Jadi ke dalam kesetimbangan dinamis itu juga terjadi reaksi bolak-balik. Tapi terjadinya reaksi bolak-balik itu dalam kecepatan yang sama. Ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Jadi reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Terjadi pada ruang tertutup, suhu yang konstan, dan tekanan yang tetap. Kecepatan reaksi ke arah produk, ke arah hasil reaksi,
sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan atau zat bereaksi. Nah, tidak terjadi perubahan makroskopis pada zat, ya, yaitu perubahan yang dapat dilihat. Tapi sebenarnya terjadi perubahan secara mikroskopis, yaitu perubahan pada tingkat partikel. Nah, setiap komponen zat yang terlibat dalam reaksi itu masih ada. Nah, contohnya bisa kita lihat dari natrium pentaoksida yang menjadi natrium dioksida. Ini adalah gambaran dari natrium pentaoksida. Ini partikelnya ya, masih homogen, masih seragam. Nah, natrium pentaoksida ini akan menjadi natrium oksida, NO2. Ya, jadi NO2, tapi kondisinya belum setimbang. Anda lihat ini baru 2 yang berwarna ungu. Nah, masuk ke C, di sini sudah terjadi kesetimbangan antara N24 dan NO2. Sudah setimbang. Nah, pada D, ini sudah terjadi reaksi kesetimbangan dinamis di sini. Ketimbang dinamis, kecepatan terbentuknya NO2 sama dengan kecepatan terbentuknya kembali N24.